Lanjut, kita ke pembahasan tugas yang kedua dalam gerak melingkar. Itu ada 3 soal ya, tentang GMB, GMBB, dan hubungan roda-roda. Kita ke soal yang pertama dulu. Sebuah partikel berada pada ujung sebuah CD. Kalau kalian inget gambar CD ya, CD itu kan lingkaran. Di tengah-tengahnya bolong kayak donat gitu. Dia bilang sebuah partikel berada pada ujung. Berarti intinya nih ada di sini nih, di ujung sini. Ujung sebuah CD yang sedang berputar. Jadi CD-nya tuh lagi berputar. Posisi awal partikel tersebut berada pada sudut awal ya, sudut awal. Sudut awal kemarin kita udah sepakat dia ada di 0 derajat, berarti di sini. Kecepatan sudut yang dimiliki partikel tersebut adalah 10 radian per second. Maka posisi partikel tersebut setelah bergerak 5 second adalah berapa radian? Udah dikasih tahu satuannya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Posisi awalnya berarti theta 0. Itu ada di sudut awal. Sudut awal kemarin kita sepakat di 0 ya, di 0 derajat. Kita sekarang pakai satuan internasionalnya. Untuk posisi satuan internasionalnya adalah radian. Kecepatan sudut yang dimiliki partikel tersebut adalah omega 10 radian per second. Maka posisi partikel setelah bergerak berarti T selama 5 second. Yang ditanya adalah posisinya, posisi akhir. Theta T, atau T-nya kita udah dapat kan 5, dia mintanya theta saat 5 detik. Gitu, itu yang ditanya. Sekarang kita coba jawab. Persamaan dalam GMB itu cuma ada satu ya, persamaannya. Saya highlight. Nggak highlight ini. Ya gitulah. Persamaannya cuma ada satu. Posisi akhir sama dengan posisi awal plus minus omega dikali T. Plus minus ini menyatakan arah ya. Ingat kalau misalnya berlawanan arah jarum jam itu plus, kalau searah jarum jam itu minus. Berarti kita tinggal masukin nih ke persamaannya. Yang ditanya adalah yang ditanya adalah theta T atau theta 5 second. Berarti kita masukin ke rumusnya theta 5 second sama dengan theta awal. Berapa theta awal? 0. Plus atau minus. Nah, di soal kan dia nggak ngasih tahu nih berputarnya kemana ya. Tapi kita ingat bahwa kecepatan sudut itu adalah besaran vektor ya. Ini adalah besaran vektor. Vektor itu dia punya arah. Jadi kalau ketika di soalnya nggak ngasih tahu arahnya kemana, tapi kita lihat besarannya itu plus atau minus gitu. Jadi kalau misalnya dia positif, berarti tandanya dia bergerak ke kiri. Karena di sini kan bukan minus 10 kan, tapi plus 10 gitu. Jadi dia bergeraknya ke kiri. Plus omeganya 10 dikali berapa waktunya tadi yang diminta? Ini nih 5. 0 plus 50 radian. Lanjut ke soal GMBB. Mata bor sebuah bor listrik memiliki percepatan sudut tetap 0,5 radian per second kuadrat. Jika kecepatan awal mata bor 5 radian per second, setelah 4 second kecepatan sudutnya, oke, kita tulis diketahuinya. Percepatan sudut itu alfa. Berapa alfanya? 0,5 radian per second kuadrat. Kecepatan awal omega 0. Itu adalah 5 radian per second. Setelah 4 second itu waktu. Berarti T-nya adalah 4S. Yang ditanya adalah kecepatan sudutnya. Tapi setelah 4 second berarti omega T, omega akhir. Omega T-nya berapa? Setelah 4 second, omega 4. Kita coba jawab ya. Untuk GMBB berbeda dengan GMB cuma satu persamaan. Kalau GMBB itu ada 3 persamaan ya.
bikin highlight lagi. Persamaan yang pertama. Omega akhir sama dengan omega awal plus minus alfa dikali T. Persamaan yang kedua. Omega akhir kuadrat sama dengan omega awal kuadrat plus minus 2 alfa kali perpindahan sudut. Persamaan yang ketiga. Perpindahan sudut sama dengan omega awal dikali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Ini persamaan ini ya sama aja kayak GLBB. Dan di GMBB juga ada. Artinya persamaan ini tuh penting tiga-tiganya. Jadi kalian harus inget-inget terus nih persamaan. Karena ada di 2 bab, di gerak lurus dan di gerak melingkar. Ada 3 persamaan nih di GMBB. Yang mana yang kita pakai untuk menjawab soal ini? Nah caranya kita harus lihat diketahuinya sama ditanyanya. Yang ditanya itu adalah omega akhir, omega T. Berarti kita cari di persamaan ini, mana yang ada omega T? Oh ini ada omega T, oh ini ada omega T. Oh di persamaan 3 gak ada omega T nih. Berarti kita gak pakai persamaan 3. Kenapa? Karena ngapain kita pakai persamaan 3 yang dicari omega T tapi di sini gak ada omega T. Ya kan rumusnya gak ada omega T. Berarti antara persamaan 1 sama persamaan 2. Sekarang kita lihat lagi di persamaan 1 sama 2. Kita cocokin, diketahuinya ada atau enggak. Gitu. Yang di persamaan 1 ada omega awal. Nih, diketahui ada omega awal. Ada omega awal, ada omega awal. Ada alfa. Ada nggak diketahui alfa? Oh, ada alfa. Tapi di sini juga ada alfa. Perbedaannya main terakhir nih. Yang ini waktu, yang ini perpindahan. Apakah di soal dikasih tahu perpindahannya? Perpindahan sudut? Tidak. Oh, berarti kita nggak pakai ini persamaan yang kedua. Kita pakai persamaan yang pertama. Kenapa? Karena dia pakai waktu. Oh, sedangkan di sini ada waktunya. Ada waktu. Ada semuanya, ya berarti kita pakai persamaan itu. Gitu ya. Jadi cara milihnya kita tinggal lihat diketahuinya sama ditanyanya. Oke, persamaan yang ke-1 kalau saya tulis ulang lagi. Omega T sama dengan omega awal plus minus alfa dikali T. Omega T-nya berarti omega akhirnya. Kecepatan saat yang pengen kita cari. Saat 4 detik sama dengan kecepatan awal. Berapa kecepatan awalnya? 5 radian. Plus minus. Sama nih dengan yang tadi, soal yang tadi. Kita lihat di soalnya, oh di sini nggak dikasih tahu dia bergeraknya kemana. Berarti kita lihat di besarannya. Besarannya plus atau minus? Oh ternyata besarannya itu plus. Kenapa? Karena percepatan ini tuh vektor. Plus minus itu menunjukkan arah. Kalau di soalnya dia nggak ngasih tahu minus, oh berarti tandanya dia bergeraknya lawan arah jarum jam. Oh dia positif. Alfanya positif 0,5. Waktunya berapa? Waktunya tadi nih, dia minta 4 detik. 4. 5 ditambah 0,5 kali 4 itu 2. 5 tambah 2, 7. Apa satuannya omega? Radian per second. Oke, kita ke soal terakhir tentang hubungan roda-roda. Kita langsung tulis diketahuinya. Ada 4 buah roda nih kayak di gambar ya. A, B, C, D. Berturut-turut berjari-jari. Berjari-jari. Berarti R. RA 9 cm. Ingat satuan internasional berarti 0,09 meter. RB 3 cm. Berarti 0,03 meter. RC 50 cm. 0,5 meter. RD 5 cm. Berarti 0,05 meter. Dihubungkan dengan sabuk seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Berarti kita lihat tulis nih hubungannya. Hubungan A sama B itu setali. Hubungan B sama C itu sepusat. Hubungan C sama D itu setali.
Jika roda A mempunyai periode 2 second, yang diketahui cuma roda A doang nih. Dan itu periode lagi. Berarti kita tulis periode itu TA. Berarti periode milik A 2 second. Dan yang ditanya adalah kecepatan sudut roda B. Yang ditanya adalah omega D. Sekarang kita coba jawab. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya ini kita harus cari tahu dulu hubungan-hubungannya. Kan yang ditanya itu adalah omega D. Omega bisa dicari dengan hubungannya V sama R. Berarti omega D sama dengan VD per RD. Ya. Atau kita bisa cari omega D itu dengan hubungannya sama roda yang lain. D itu berhubungan sama C, yaitu setali. Kalau setali ya, itu berarti rumusnya VC sama dengan VD. Apa rumus V? Rumus V itu omega dikali R. Berarti omega C dikali RC sama dengan omega D dikali RD. Yang ditanya apa tadi? Omega D. Berarti omega D sama aja omega C dikali RC per RD. Permasalahannya ya, untuk nyari ini kita butuh VD. R-nya udah diketahuin, tapi kita butuh VD. Ada nggak VD diketahui? Nggak ada. Atau kita pakai rumus yang ini. Dan pakai rumus yang ini, kita harus tahu omega C-nya. RC udah dapet, RD udah dapet. Yang ditanya omega C-nya. Ya. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini nih, antara satu sama yang kedua ini. Kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena ini tentang hubungan roda-roda. Berarti kita harus cari hubungannya dengan roda-roda yang lain. Gimana cara nyarinya? Si D ini berhubungannya sama C. Berarti kita harus nyari tahu C. Untuk nyari tahu C, kita harus lihat hubungannya. Oh, dia berhubungan sama si B. Berarti kita harus nyari B. Oh, kita lihat lagi hubungannya. Oh, si B itu berhubungan sama si A. Berarti kita harus nyari tahu si A. Nah, kenapa sepanjang itu? Karena apa yang diketahui cuman si A doang nih, periode A. B nggak diketahuin, C nggak diketahuin. Oh, berarti kita harus hubungannya dari A dulu. Dari A kita cari B, dari B kita cari C, dari C baru deh ketemu yang D. Gitu. Oke, kita ke langkah yang pertama dulu ya. Langkah yang pertama itu, karena yang diketahuinya adalah periode A, yaitu 2 second, berarti kita cari tahu dulu tentang roda A. Periodenya 2 second, berarti dalam hubungan roda-roda itu yang kita cari besarannya cuma ada 3. Omega, V, sama jari-jari. Ya, antara 3 ini yang kita cari di hubungan roda-roda. Nah, berarti kita bisa cari tahu dulu nih omeganya si roda A. Omega A. Omega itu rumusnya tadi ada 3 ya kan? Omega itu bisa V per R, bisa 2πf, atau bisa juga 2π per periode. Karena yang diketahui periode berarti kita bisa pakai rumus yang ini nih, 2π per T. Berarti omega A itu 2π per periode A. 2π per berapa periodenya? 2 second. Coret-coret. Berarti omeganya adalah pi radian per second. Yang kedua, omega A-nya udah kita dapat. A sama B itu setali. Kalau setali itu artinya VA sama dengan VB. Hubungannya A sama B ya. A sama B itu setali. Setali itu VA sama dengan VB. VA-nya itu berapa VA-nya? Kita bisa cari dengan omega ini. Apa sih rumus V? Omega A dikali RA. Itu rumus V. Sama dengan VB. Omega A-nya berapa? Oh, pi. RA-nya berapa? 0,09. Itu adalah VB. Berapa? 0,09 pi. Itu adalah VB. Nah, VB ini bisa kita jabarin. Baru kita bisa jabarin. VB itu adalah
omega B dikali RB. VB 0,09 pi. Omega B-nya kita nggak tahu. RB-nya 0,03. Berarti untuk nyari omega B 0,09 pi per 0,03. 0,09 dibagi 0,03 yaitu 3. 3 apa? 3 pi. Omega B. Dapat deh omega B-nya. Ini langkah yang ketiga deh. Sekarang yang langkah keempat. Kita udah dapat B. Berarti sekarang kita tinggal cari C. B sama C itu sepusat. Sepusat itu artinya omega B sama dengan omega C. Omega B-nya berapa udah dapat? 3 pi. Berarti omega C-nya juga 3 pi. Ya. Sekarang langkah yang terakhir. Langkah yang kelima. Yaitu hubungannya si C sama si D. Baru deh kita masukin ke rumus ini nih. Omega D sama dengan omega C dikali RC per RD. Omega C-nya udah dapet kan di langkah keempat? Yaitu 3 pi dikali RC. RC-nya itu 0,5 per RD-nya 0,05. 0,5 dibagi 0,05 yaitu adalah 10. 10 kali 3 pi, 30 pi radian per second. Ini adalah omega D-nya.